Yang membuat kita itu mulia karena kejiwaan kita. Sebab kenapa kita mulia? Karena Allah ciptakan kita berbeda dengan yang lain. Malaikat Allah ciptakan dia memang aslinya baik, nggak ada buruk. Casingnya memang dibentuk baik, nggak ada tipe pembangkang, durhaka, maksiat. Tidak ada bagi malaikat itu. Hewan beda lagi dengan malaikat. Dia nafsu saja. Tapi antara keduanya ini Allah ciptakan manusia. Dia punya nafsu sebagaimana hewan. Dia punya kebaikan sebagaimana malaikat. Kalau kita bisa mengelola ini, kita bisa seperti malaikat. Tapi kalau kita nggak bisa ngelola ini, kita lebih hina daripada binatang. Apa yang kita harus kelola? Baca ayat berikutnya. Nah, ini dia. Inilah bentuk kemuliaan kita dan kehinaan kita. Kita bisa menjadi mulia dan kita bisa jadi hina. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, bentuk penciptaan manusia ini sempurna dengan diberikannya ilham fujur dan takwa. Ilham fujur dan takwa. Ada keinginan untuk berbuat buruk, ada ilham untuk berbuat baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita fasilitas kehidupan dengan lengkap langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, aku ciptakan kamu wahai manusia dengan ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan, dan aku bekali kamu dua potensi. Potensi fujur dan potensi takwa. Dan ini sekaligus ujian dari Allah kepada kita. Agar kamu mau pilih mana? Mau pilih fujur atau pilih takwa? Wahadainahun najdain. Kami tunjuki baginya dua jalan. Nah, ini nanti minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan bahas nih tentang dua jalan itu dalam surah Al-Balad. Setelah ini kan Al-Balad. Nah, jadi di kita, dalam jiwa kita ini ada dua potensi. Potensi takwa, potensi fujur. Bisa nggak kita berlepas diri dari fujur? Nggak bisa. Bisa nggak kita takwa terus? Nggak bisa. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Nah, ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, nafs yang mutmainnah, dia akan pilih takwa. Tapi yang nafs ammaratun bisu, dia pilih fujur. Dan terkadang kita dalam kondisi nafs lawamah, itu terkadang kita pilih takwa, kita pilih fujur. Semuanya ini tergantung kepada pilihan kita.
kita yang milih. Makanya ketika disuruh pilih, Allah bekali kita akal. Akal untuk berpikir. Ini yang gak ada pada malaikat, yang gak ada sama binatang. Kita punya akal yang bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang hak, mana yang batil. Ketika Allah sudah berikan kepada kita penciptaan yang sempurna, kemudian dikasih akal, baru ujiannya adalah takwa dan fujur. Sehingga ketika pilihannya adalah fujur dan takwa, takwa dan fujur, kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Karena yang milih siapa? Kita sendiri. Kita misalnya berbuat keburukan karena kita pilih sendiri. Kita pilih ketakwaan karena kita pilih sendiri. Atas pilihan-pilihan inilah nanti Allah akan ganjarkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka karena yang punya nafs adalah kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memperhatikan tentang kondisi kejiwaan kita. Karena ini menentukan. Bukan orang lain yang menentukan itu. Yang menentukan kita sendiri. Kita maunya apa? Pilihan sendiri. Maka kita tentukan kejiwaan kita ini akan cenderung ke takwa atau ke fujur. Fujur atau takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ibu sekalian, hati kita ini, jiwa ini nanti ada hubungannya dengan hati. Ya, qalb. Yang menguasai jiwa kita, yang menguasai hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma ati nufusana taqwaha anta waliyuha atau wazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya. Kata Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas atau dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika membaca fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, beliau bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku takwanya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkanlah ia, karena sesungguhnya engkau sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau penolongnya dan pelindungnya. Kenapa ibu sekalian? Karena jiwa kita ini dipengaruhi juga oleh dua hal, yaitu bisikan kebaikan dan bisikan kejahatan. Ada peran setan di situ. Makanya kita disuruh untuk berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Was-was itu bisikan-bisikan yang terus menerus, nggak berhenti. Kalau was satu, ini was-was, berarti kan berulang, bisikan yang berulang-ulang, berkali-kali. Inilah yang nanti akan mempengaruhi kejiwaan kita. Jadi kita ini menerima dua bisikan, dua ajakan. Kalau kita menerima ajakan kebaikan, maka kejiwaan kita akan baik, hati kita akan bersih. Tapi ketika kita mengikuti ajakan keburukan, ini juga akan mempengaruhi kejiwaan kita dan akan mempengaruhi hati kita. Dan ini harus kita hadapi. Di saat kita ini, iman kita naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ya. Sakit jiwa. Makanya di sini kita perlu sabar. Allah kan mencintai orang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang-orang yang sabar. Sabar lagi, karena sabar nggak ada batasnya. Sabar, kalau kadarnya besar, tambah kesabaran. Musabarah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang beriman, bersabar. Tingkatkan kesabaran. Kalau kita kadarnya bertambah, berarti sabarnya tambah lagi. Kita bersabar 10 tahun, Ustaz. Kita berusaha memaafkan dia. Tapi dia kayak mana ya? Rasanya karena dia benci kepada kita, karena dengkinya. Iri dengkinya, bukan karena sifat kita, karena misalnya kita berhasil di mana, dia irinya itu rasanya dia mungkin baru senang kalau kita mati, gitu. Yeah. Itulah kadarnya dia benci dia. Padahal kita datang minta maaf kita ini, tapi masih juga ini ya. Kadang kita pun datang ke situ bukan karena pencitraan, kita datang khusus untuk ini. Ya, ini namanya kita menghadapi kejiwaan kita, nafs kita tadi itu, dan kita menghadapi kejiwaan orang. Kalau kita tahu kejiwaan orang lagi sakit, kita jangan sakit. Kita sabar untuk menerima kejiwaan dia seperti itu. Kalau kita ikut-ikutan sakit, berarti sama-sama sakit. Perlu dokter jiwa. Iya. Kayak mana ya, kalau kita memang itulah kadang jiwa kita kadang labil, kadang ini jadi lama-lama jadi kayak mana jadi psikopat itu gitu nanti. Ya. Coba tadi kita lihat Allah bersumpah dengan apa tadi? Banyak kan? Matahari, bulan, siang, malam, bumi dan langit. Kita suruh berpikir berapa? 6 tadi kan? Suruh berpikir 6. Yang itu kan cuma satu dari sekian banyak yang harus kita pikir. Masa umur kita harus habis dengan seorang itu? Kapan kita berpikir wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari ila jallaha, wal laili idza yaghshaha?
Kapan kita pikirkan itu? Mendingan kita pikirkan itu sehingga kita nggak punya waktu untuk mikirin yang itu. Ini lagi belum kita pikirkan wa nafsin wa masawwaha. Kita belum berpikir bagaimana kejiwaan kita. Sekarang, apakah kita merasa jiwa kita ini aman-aman aja? Apa kita nggak merasa jiwa kita lagi ringkih, lagi down, lagi menurun? Terus ketika kita lagi down, lagi menurun, lagi ringkih, lagi lemah, terus gimana cara kita meningkatkannya? Mereka kepada Allah kan? Kalau kita mikirin itu aja, kapan kita bisa meningkatkan kapasitas diri? Nggak sempat. Ya kan? Mendingan waktu kita gunakan untuk meningkatkan itu. Ya. 10 tahun kan? Kan belum 20 kan? Belum 30 kan? Iya. Allah Rabbi. Nabi Nuh berapa sabarnya? 1000 kurang 50 tahun. Hah? Iya. Tanya baru 10. Golem 1000 kurang 50. Oke. Jadi dari semua ini yang terkait dengan kita, dari 7 atau 8 sumpah ini, yang sangat terkait dengan jiwa kita adalah suasana kejiwaan kita. Allah bersumpah dengan suasana kejiwaan kita. Ada potensi keburukan, ada potensi ketakwaan. Satu hari ini, mana lebih banyak takwa kita dengan fujur kita? Ibu rasakan masing-masing. Masing-masing rasa sendiri. Saya rasa sendiri, ibu rasa sendiri. Terserah mau banyak fujur atau banyak takwa, yang penting kejiwaan kita yang merasakan. Menilai kita sendiri. Karena kita yang pilih, kita yang amalkan, kita yang jalani. Kita tahu sendiri. Kan? Oke. Nah, sekarang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lanjut. Ya, terus sungguh beruntung orang yang menyucikannya. Berarti memang jiwa kita ini tidak aslinya suci. Karena kita punya 2 potensi tadi kan. Potensi kebaikan, keburukan. Karena kita nggak bisa baik setiap hari, buruk setiap hari, maka ketika kita dalam kondisi buruk, maka kita harus sucikan. Cepat sadar, cepat taubat. Ketika kita cepat sadar, cepat taubat, itulah namanya kita mensucikan. Kita mensucikan diri. Makanya Allah menyukai cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang cepat kembali dan orang-orang yang selalu membersihkan diri. Orang-orang yang membersihkan diri berarti dia apa? Kotor. Dia bersihkan. Apakah kita bersih terus? Tidak. Makanya kita bersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Celaka, sengsara orang yang mengotorinya. Jadi jiwa kita ini tergantung kitanya yang mensucikannya atau mengotorinya. Kita sucikan jiwa dengan kebaikan, ketaatan. Kita kotori jiwa dengan kemaksiatan dan kedurhakaan. Itu aja pilihannya. Efek dari pilihan mensucikan jiwa, kita tenang.
efek dari kita kotori jiwa dengan kemaksiatan dan kedurhakaan, kita nggak tenang. Betul nggak, Bu? Dampaknya di hati, dampaknya di jiwa kita. Misalnya nih, kita bangun subuh terlambat. Gimana jiwa kita? Ya kan? Susah. Tapi kalau kita bangun subuh, sebelum subuh kita bangun, sempat salat fajar, sempat, kan kejiwaan kita tenang. Begitu. Jadi, ketaatan membuat jiwa kita tenang, kedurhakaan dan kemaksiatan membuat jiwa kita susah. Oke. Yang membersihkannya dan yang mengotorinya siapa? Kita sendiri. Pokoknya jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan orang lain. Jangan kami kita. Iya. Oke, sekarang lanjut. Lanjut ayat ke-11. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Jadi ini contoh orang yang mengotori jiwanya. Ya, dia mendustakan Rasulnya. Jadi kaum Samud ini nggak percaya sama Soleh. Nabi Soleh kan nabi yang dikirimkan kepada Samud. Kata Nabi Soleh, kalau kamu nggak beriman, nih ku kasih tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari gunung batu keluar unta. Bentuk kekuasaan Allah. Agar mereka itu beriman kepada Nabi Soleh. Tapi unta ini jangan diganggu. Karena dia 1 hari minum. 1 hari tidak. 1 hari minum, ini untuk kalian juga. Kalian bisa minum susunya, bisa kan. Tapi oleh kaumnya ini, dia melakukan perbuatan melampaui batas. Ya, lanjut Bu. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ya. Jadi, idim ba'atha ashqaha, ketika salah seorang dari yang paling celaka dari mereka, dari kaum Samud ini, namanya Qudar bin Salif. Ya. Lanjut. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Biarkan unta itu jangan diganggu, jangan diusik. Ini unta betina ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Terus minumannya jangan diganggu juga. Ini kan ujian. Ujian mentaati perintah Allah melalui kalam ucapannya Nabi Soleh, yaitu unta betina yang keluar dari gunung batu. Kan logika kan nggak masuk akal. Dari bukit batu keluar unta. Ini kan bentuk-bentuk kekuasaan Allah. Supaya mereka beriman. Kan tadi mereka mau beriman kepada Soleh kalau ada mukjizat. Nah, unta betina ini jangan diganggu. Airnya dia minum jangan diganggu juga. Gitu. Tapi oleh kaumnya ini, terutama yang paling jahat tadi, diganggu. Lanjut. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Mereka mendustakan Nabi Soleh tadi yang berpesan jangan diganggu untanya, jangan diganggu airnya. Tapi diganggu juga, didustakan, nggak percaya kepada Nabi Soleh. Lanjut. Karena itu Tuhan membinasakan mereka. Karena dosa. Lanjut. lalu diratakannya. Fasawwaha, diratakannya. Terus. Dan dia tidak takut akan akibatnya. Ini permisalan, contoh
kaum atau umat terdahulu yang mengotori jiwanya dengan melanggar perintah Allah melalui kalam nabinya. Kan perintahnya kan cuma dua aja. Jangan diganggu untanya, jangan diganggu minumnya. Dua kan? Dua aja. Ini bukan malah diganggu, dibunuh, dipotong, disembelih. Terlampau kan? Ini contoh kaum yang mengotori jiwanya, durhaka kepada Allah, akhirnya dapat azab. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kenapa? Ya tadi dihancurkan, diratakan, diazab oleh Allah Ta'ala. Gempa sama halilintar bawah. Ya. Dulu itu kan umat terdahulu kalau dikasih azab kan memang langsung habis. Makanya Nabi ketika itu kan doa, jangan umatku dihancurkan seperti umat terdahulu. Nah, diaminkan sama Allah. Oke. Ya. 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 Wanita yang suka membanggakan diri, hadakah, boros, balapah, suka berhias, dan suka menggambar, asyadakah, suka bicara. Kan ini dalam kategori ini salah satu, kalau tidak semua dalam satu pasti ada sifat perempuan. Ini kayak mana pengertiannya, Ustaz? Maksudnya? Pengertian ciri-ciri perempuan yang di Rasulullah ini yang tidak bagus, tapi kebanyakan ada di sifat kita perempuan. Enggak, pertanyaan saya ini, semua pertanyaan ini kayak mana kita menyikapi ini, salah satunya pasti ada di sifat perempuan. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau sifat-sifat itu ada pada kita, maka kita harus zakkaha. Ya kan? Apa yang harus kita perbuat kalau misalnya sifat-sifat itu ada pada diri kita? Kita sucikan. Kita sucikan jiwa, jangan sampai dia menguasai jiwa kita. Dia ada, tapi dia bisa dikendalikan. Sekarang ini yang paling penting adalah kita nggak bisa menghapus dan menghilangkan semuanya, nggak bisa. Yang bisa adalah kita kendalikan. Kita punya sifat-sifat itu, tapi bisa kita kendalikan, bisa kita atur, bisa dia ikut kita, bukan kita ikut dia. Yang sekarang ini terjadi kan kita ikut dia. Kalau kita ikut dia kan berarti kita celaka. Tapi kalau dia ikut kita, kita atur. Kita atur. Kan di situ kan artinya potensi-potensi kebaikan yang kita punya itu menutupi potensi-potensi keburukan. Yang perlu kita pikirkan itu adalah bagaimana caranya potensi takwa kita tadi itu bisa menutupi potensi fujur. Itu kan fujur. Tapi kita kan nggak bisa hilang. Memang itu bagian dari sifat kita. Ya, manusia. Gimana, Bu? Kiat-kiat, Masya Allah.
Ya, betul. Dia ikut juga dalam proses ketakwaan kita. Ya. Kalau mau simpelnya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu kesimpulan. Nah, kesimpulan singkat. Kalau kita mau detail, ya bisa, tapi ini waktunya udah jam 6. Kalau mau Ibu kita detailkan minggu depan, kita bisa detailkan. Bagaimana cara kita menuju takwa? Bagaimana kita bisa mendominasikan takwa dalam jiwa dan mengurangi fujur? Nah, bisa. Ya. Takwa daripada fujur. Bisa. Ya. Tapi kesimpulannya kalau mau singkatnya, menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya. Itulah caranya. Selesai. Menuju ke situ yang perlu perjuangan. Nah. Iya, salah. Di sini ada faktor setan. Iya. Betul. Nah, ini nanti yang Ibu tanya ini ada hubungannya dengan surat Al-Balad. Karena apapun ceritanya, ini kita harus lalui. Mau berat, mau ringan, mau susah, mau sakit, nggak sakit, ini harus dilalui. Mau tidak mau. Itulah namanya falaqtahamal aqabah. Kita harus melampaui rintangan-rintangan. Takwa itu punya rintangan. Mana ada karpet merah untuk kita? Kita diganggu, kerikil banyak. Mana bisa kita jadi orang bertakwa enak-enak aja, nggak ada digoda, nggak ada aja ujiannya. Nanti minggu depan dalam surat Al-Balad. Baik. Ya, baik, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.